Satu hal yang tidak Anda miliki. Bab yang ke-18 dari Destin Turing, halaman 227. Apakah Anda sedang bergumul untuk menjalani kehidupan Kristen hari ini? Kelegaan Anda didapatkan di salib Yesus. Jika Anda ingin mengalami keberhasilan tanpa susah payah, sadarilah bahwa masalahnya bukan tentang Anda melakukan ini atau itu secara benar. Masalahnya adalah bergantung pada apa yang telah Yesus lakukan untuk Anda. Lihatlah apa yang telah dilakukan oleh upaya diri manusia dalam hal mematuhi hukum Taurat. Adakah suatu kebaikan yang dihasilkan dari upaya-upayanya sendiri itu untuk mematuhi hukum Taurat Musa? Saat manusia bermegah dalam hukum Taurat, hal berikutnya yang kita lihat adalah terbentuknya seekor anak lembu emas. Jadi ini bukan cara Tuhan. Kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat Musa. Puji Tuhan, sekarang kita berada di bawah ikatan perjanjian kasih karunia-Nya yang berkelimpahan. Kebaikan Tuhan menuntun kita kepada pertobatan. Tetapi Pastor Prince, kita harus memberitahukan hukum Taurat Tuhan dan penghukumannya. Jika tidak ada orang yang akan bertobat. Sahabatku, hati Tuhan tidak pernah menghukum. Kita menginginkan penghukuman, tetapi Tuhan menginginkan kemurahan. Saya ulangi bagian ini, sangat perlu untuk direnungkan ya. Hati Tuhan tidak pernah menghukum. Kita yang menginginkan penghukuman, tetapi Tuhan menginginkan kemurahan. Jadi manusia telah begitu terbiasa hidup berdasarkan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Maka kita merasa wajar sesuatu yang jahat harus dihukum, sesuatu yang baik harus didukung. Jadi setiap ada hal yang jahat atau ada kesalahan, kita manusia cenderung ingin menghukum ya. Saya lanjutkan. Alkitab mengatakan bahwa kemurahan Tuhan menuntun engkau kepada pertobatan. Tahukah Anda bagaimana Yesus mengubah seorang penjala ikan yang bermulut kotor seperti Petrus? Sebagai seorang nelayan, sosok Petrus mungkin besar dan kasar. Jadi bagaimanakah Yesus membuat dia bertobat? Apakah khotbahnya yang menyala-nyala tentang penghukuman Tuhan, atau khotbah yang keras tentang hukum Taurat Musa yang menghancurkan kekeras kepalaan nelayan ini? Bukan kedua-duanya. Yesus memberkati Petrus dengan tangkapan ikan yang membuat perahunya hampir tenggelam dan jalannya hampir koyak. Saat Petrus melihat kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa itu, ia bersujud di kaki Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, sebab aku ini orang berdosa." Nah, perhatikanlah di sini. Yang manakah yang lebih dulu, pertobatan Petrus atau kebaikan Tuhan terhadap Petrus? Jelas kebaikan Tuhanlah yang lebih dahulu dinyatakan. Sahabatku, sebenarnya kebaikan Tuhanlah yang telah menuntun kita kepada pertobatan. Saat kita mengalami kasih-Nya kepada kita dapat menanggapi dengan kasih kita kepadanya. Dengan kata lain, kita mengasihi Tuhan karena terlebih dahulu kita menerima kasih dari Tuhan. Meskipun demikian, masih ada orang-orang yang bersikeras bahwa kita harus memberitakan pertobatan. Ya, saya tidak setuju.
Saya kira kita seharusnya melakukannya dengan cara Tuhan, yaitu memberitakan kebaikan Tuhan dan mengizinkan kebaikan Tuhan itu menuntun orang kepada pertobatan. Pertobatan seperti itu adalah pertobatan yang sejati. Itu bukan pertobatan yang dimotivasi oleh rasa takut terhadap adanya penghukuman atau kemarahan. Itu akan merupakan pertobatan sejati yang dimotivasi oleh anugerah, oleh kasih yang tanpa syarat, dan oleh belas kasihan Tuhan. Lagi pula kemampuan kita untuk mengasihi Tuhan berasal berasal dengan terlebih dahulu kita merasakan kasih-Nya kepada kita. Ya, jadi kita merasakan dulu kasih Tuhan kepada kita, baru kita mampu mengasihi Tuhan. Saat kita mengalami kasih-Nya kepada kita lah, maka kita dapat menanggapi dengan kasih terhadap Tuhan. Alkitab mengatakan kita mengasihi karena Tuhan yang terlebih dulu mengasihi kita. Apakah Anda tahu bagaimana firman Tuhan mendefinisikan kasih? Rasul Yohanes berkata, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah definisi Alkitab tentang kasih. Ini bukan tentang kasih kita kepadanya, melainkan tentang kasih sempurnanya kepada kita. Bertolak belakang dengan kepercayaan konvensional, pertobatan sejati berasal dari hati yang merupakan hasil pengungkapan kasih Tuhan yang luar biasa besar dan tanpa syarat. Saya ulang bagian yang terakhir ini. Pertobatan yang sejati berasal dari hati yang dihasilkan dari menerima pengungkapan kasih Tuhan yang luar biasa besar dan tanpa syarat. Nah, kasih semacam ini tidak ditemukan di dalam hukum Taurat atau dalam penghukuman dan dalam murka. Saat Petrus melihat kebaikan dan kasih Yesus, ia bersujud dalam penyerahan kepada Yesus. Jadi marilah kita bersikap alkitabiah, sahabatku. Bukan khotbah tentang murka, kemarahan yang berapi-api, dan penghukuman yang akan menyebabkan hati orang berpaling kembali kepada Tuhan, melainkan kebaikan, kasih karunia, dan kemurahannya lah yang akan menghasilkan pertobatan, ya, membuat orang berpaling kepada Tuhan. Saat Anda mendapat pandangan sekilas tentang itu, Anda tidak dapat berbuat lain kecuali kewalahan karena seluruh jati dirinya, dan ini akan menuntun kepada pertobatan yang sejati. Izinkanlah orang datang ke gereja untuk menikmati kebaikan Tuhan, karena saat mereka dipengaruhi kasih karunia, maka pertobatan, kekudusan, dan kesalehannya pasti akan mengikuti. Sama dengan Anda tidak bisa berjemur di bawah matahari tanpa menjadi kecoklatan. Anda tidak dapat berjemur di bawah kasih karunia tanpa menjadi kudus. Ini saatnya untuk mengubah pikiran Anda. Bagi Anda semua yang merasa bahwa seharusnya ada lebih banyak khotbah tentang pertobatan, apakah Anda mengetahui apa arti kata bertobat? Kata bertobat adalah kata Yunani metanoeo, yang menurut Thayer's Greek Lexicon secara sederhana artinya adalah mengubah pikiran. Namun karena kita sudah terpengaruh oleh latar belakang yang denominasional dan lingkungan pertumbuhan keagamaan kita, maka banyak dari kita memiliki kesan bahwa pertobatan adalah sesuatu yang berhubungan dengan perkabungan atau kesedihan
atau penyesalan karena hal-hal yang salah yang telah kita lakukan. Tetapi itu bukanlah apa yang firman Tuhan katakan. Pertobatan artinya hanyalah mengubah pikiran Anda. Pertobatan adalah mengubah pikiran Anda. Saat Yohanes Pembaptis berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat," pada dasarnya ia sedang mengatakan, "Ubahlah pikiranmu sebab kerajaan surga sudah dekat." Ini berarti bahwa bahkan jika kita tidak menggunakan kata bertobat sepanjang waktu kepada umat Tuhan, setiap kali mereka mendengarkan khotbah yang diurapi tentang firman-Nya, pertobatan masih sedang terjadi. Pikiran mereka sedang diubahkan melalui pemberitaan Injil. Pertobatan dari perbuatan sia-sia, atau dalam bahasa Inggris dari perbuatan yang mati. Orang-orang percaya sering dinasihati untuk bertobat dari dosa. Namun di Perjanjian Baru, kita sebenarnya dinasihati untuk bertobat dari perbuatan yang sia-sia. Anda tahu, dosa hanyalah buahnya. Sekali lagi, dosa hanyalah buahnya. Dan perbuatan sia-sia adalah akarnya. Dikatakan di kitab Ibrani bahwa batu fondasi pertama dari iman kita adalah pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Tuhan. Nah, perbuatan sia-sia bukanlah dosa. Itu semua adalah hal-hal keagamaan yang orang lakukan dengan mengira bahwa melakukan hal-hal ini menyebabkan mereka sedang mendapatkan kebenaran di hadapan Tuhan. Jika Anda berdoa karena Anda mengira bahwa dengan berdoa Anda menjadi benar di hadapan Tuhan, itulah perbuatan yang sia-sia. Namun jika Anda berdoa karena Anda memang di hadapan Tuhan dan Anda mengetahui bahwa Ia mengasihi Anda, ada kuasa di dalam doa Anda itu. Dapatkah Anda melihat perbedaannya? Itu adalah kegiatan yang sama, yaitu berdoa. Tetapi dasar dan motivasi untuk melakukannya sangatlah berbeda. Yang satu adalah perbuatan yang sia-sia, dan yang lain adalah perbuatan yang hidup oleh kasih karunia. Demikian juga Anda dapat mempelajari Alkitab karena Anda mengira bahwa dengan melakukannya Anda menjadi benar di hadapan Tuhan. Anda keliru kalau begitu. Tidak akan ada aliran, tidak akan ada pewahyuan karena Anda tidak sedang mengalir dengan roh kebenaran yang bersaksi dengan roh Anda bahwa Anda sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Namun jika Anda mempelajari Alkitab karena Anda tahu bahwa Anda memang sudah benar di hadapan Tuhan dan bahwa Alkitab adalah surat cinta dari Dia yang membenarkan Anda, bahwa Alkitab adalah harta karun dari firman Tuhan, maka kebenaran-kebenaran itu akan terbuka bagi Anda. Sahabatku, apakah Anda pernah bertobat dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia? Yesus berkata, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Dengan kata lain, Ia sedang mengatakan kepada orang-orang Yahudi pada masanya, "Ubahlah pikiranmu dan percayalah kepada kabar baik. Aku akan mencurahkan darahku dan melalui penderitaan dan kesengsaraanku, semua dosamu akan diampuni." Lebih tepatnya, kamu akan diampuni, akan terbebas dari semua dosamu. Jika Anda masih hidup di bawah hukum Taurat dan mengandalkan upaya-upaya Anda sendiri untuk melayakkan diri Anda dan menyenangkan Tuhan, maka inilah saatnya untuk bertobat, yaitu untuk mengubah pikiran Anda dari perbuatan yang sia-sia
dan menjadi percaya kepada Injil. Satu hal yang tidak Anda miliki. Saya ingin memperlihatkan kepada Anda dua kisah di Alkitab yang secara efektif membedakan hukum Taurat dari kasih karunia. Kisah-kisah itu ditemukan di Lukas pasal 18 dan 19. Di Lukas 18 ayat 18 sampai 23, kita membaca kisah seorang penguasa muda yang kaya yang menemui Yesus dan bertanya, "Apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Sekarang renungkanlah pertanyaan ini sejenak. Apakah seharusnya jawaban Injil yang benar? Jawaban Injil yang benar seharusnya adalah, "Percayalah kepadaku dan engkau akan memperoleh hidup yang kekal." Namun bukan itu yang Yesus katakan kepada penguasa muda yang kaya tadi. Sebaliknya Yesus memberikan hukum Taurat Musa kepada dia dengan mengatakan, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Tuhan. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Yesus memberi dia 10 perintah Tuhan. Mengapa? Karena penguasa muda itu datang dengan kesombongan, dengan yakin bahwa ia dapat melakukan sesuatu untuk mengupayakan dan menjadi layak untuk menerima hidup kekal. Setiap kali Anda datang dengan menyombongkan upaya-upaya Anda, Yesus akan memberikan hukum Taurat Musa kepada Anda. Sekarang dengarlah jawaban pemuda itu kepada Yesus. "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Luar biasa. Orang ini benar-benar menyatakan bahwa ia sudah mematuhi 10 perintah Tuhan itu sejak masa mudanya. Seperti orang-orang Farisi, beberapa orang benar-benar mengira bahwa mereka mampu mematuhi semua hukum Taurat Musa, tanpa menyadari bahwa mereka telah merendahkan hukum Tuhan ke tempat atau ke level di mana mereka mengira bahwa mereka dapat mematuhinya. Yesus telah datang untuk mengembalikan hukum Taurat itu ke standar aslinya, yaitu tidak hanya ada kepatuhan dari luar pada hukum Taurat, tetapi harus juga ada kepatuhan di dalam hati. Yesus menunjukkan bahwa hukum Taurat ada di luar jangkauan upaya-upaya manusia. Pemuda itu mungkin sedang menantikan Yesus memuji dia karena kepatuhannya kepada hukum Taurat dan sedang merasa yakin pada dirinya sendiri. Namun perhatikanlah apa yang Yesus katakan kepadanya. Sebaliknya dari memuji dia, Yesus berkata, "Masih tinggal satu lagi yang harus engkau lakukan." Anda tahu, setiap kali Anda menyombongkan kepatuhan Anda terhadap hukum Taurat atau kepatuhan Anda akan hukum Taurat, Yesus akan menemukan sesuatu yang kurang dalam kehidupan Anda. Dalam kasus ini, ia memberitahu pemuda itu untuk menjual semua harta bendanya, lalu memberikannya kepada orang-orang miskin dan mengikuti dia. Pemuda itu telah membual bahwa ia telah mematuhi semua perintah itu. Tetapi sekarang Yesus memberi kepadanya hukum yang pertama, yaitu tentang uang. Dan lihat apa yang terjadi. Penguasa muda itu pergi dengan sedih. Ia bahkan tidak mampu memberikan sepeser pun kepada Tuhan. Bayangkanlah hak istimewa yang luar biasa untuk mengikuti Yesus. Yesus memberi kesempatan kepada orang itu untuk mengikutinya. Tetapi orang itu tidak mampu karena ia tidak mampu berpisah dari kekayaannya.
Dalam segala kesombongannya, ia bahkan tidak dapat mematuhi perintah pertama hukum Taurat. Sahabatku, jika Anda datang kepada Tuhan penuh dengan kebenaran diri sendiri, dengan menyombongkan kemampuan Anda untuk mematuhi hukum Taurat, ia akan memperlihatkan kepada Anda bahwa berdasarkan hukum Taurat masih tinggal atau masih kurang satu lagi, masih ada satu lagi hal yang harus Anda lakukan. Ya, kita akan lanjutkan di halaman 232. Judul subbabnya Kasih Karunia Membuka Hati Anda. Sekarang marilah kita baca Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 10. Yesus berjalan memasuki Yeriko dan banyak orang berkerumun untuk melihat dia. Kemudian sementara ia melewati sebatang pohon ara, ia menengadah dan melihat ada Zakheus yang pendek dan kecil yang telah memanjat pohon itu karena mengharapkan untuk dapat melihat Yesus ketika Yesus lewat. Zakheus adalah seorang pemungut pajak yang korup, orang berdosa. Namun sebaliknya dari memberikan 10 perintah Tuhan kepada Zakheus, Yesus menunjukkan kasih karunia atau kemurahan yang tidak layak diterima dan mengundang dirinya sendiri ke rumah Zakheus. Tentu saja orang-orang di sekitarnya merasa tidak senang dan mereka berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Sekarang perhatikanlah apa yang terjadi di rumah Zakheus. Sebelum makan malam berakhir, Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang telah kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Yesus tersenyum kepada Zakheus dan berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Saya percaya bahwa Roh Kuduslah yang menempatkan kedua kisah ini berurutan. Saya tidak percaya bahwa keduanya terjadi secara kronologis. Saya percaya bahwa Roh Kudus menempatkan keduanya dalam urutan ilahi ini untuk menunjukkan kepada kita perbedaan yang menyolok antara berada di bawah hukum Taurat dan berada di bawah kasih karunia. Hukum Taurat menghukum orang yang membenarkan dirinya sendiri, tetapi kasih karunia akan mengubah orang yang berdosa. Saat penguasa muda yang kaya itu datang menyombongkan kepatuhannya akan hukum Taurat, Yesus menjawab dengan hukum Taurat. Dan pemuda itu tidak mampu memberikan sepeser pun kepada Yesus, lalu pergi dengan sedih. Namun tepat di pasal berikutnya, saat Yesus tidak memberikan hukum Taurat, melainkan memperlihatkan kasih karunia-Nya itu, maka itu bukan hanya membuka hati orang, tetapi juga membuat orang itu, Zakheus, membuka dompetnya. Dapatkah Anda membayangkan ini? Kasih karunia Tuhan membuka dompet seorang pemungut cukai yang korup. Itu benar-benar kuasa kasih karunia. Kasih karunia Tuhan menuntun orang kepada pertobatan yang sejati. Saat Anda mengalami kasih karunia-Nya, Anda tidak dapat berbuat lain kecuali bersikap murah hati. Setelah Yesus mencurahkan kasih yang tanpa syarat itu dan kasih karunia-Nya kepada Zakheus, hati Zakheus menjadi penuh dengan kemurahan Tuhan yang tidak layak ia terima didapatkan oleh jasanya sendiri, dan juga ia tidak mengupayakannya. Zakheus menyadari jauh di dalam hatinya bahwa sebagai orang berdosa dan pemungut cukai yang korup,
ia tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Yang diharapkannya hanyalah melihat Yesus sekilas saja dari pohon ara. Akan tetapi kebaikan Tuhan jauh melampaui harapan-harapannya. Dan sama seperti Petrus yang dibuat bersujud saat ia melihat kebaikan Yesus, Zakheus dituntun untuk bertobat saat ia mengalami kebaikan Yesus. Anda lihat, hukum Taurat menghakimi orang yang membenarkan dirinya sendiri, tetapi kasih karunia akan mengubah orang berdosa. Sekali lagi, hukum Taurat akan menghakimi orang yang membenarkan dirinya sendiri, tetapi kasih karunia akan mengubah orang berdosa. Tidak seperti penguasa muda itu, Zakheus tidak datang kepada Yesus untuk menyombongkan kepatuhannya akan hukum Taurat. Ia tahu bahwa ia tidak layak, dan itulah sebabnya mengapa Yesus mampu mencurahkan kasih karunia kepada dia. Dengan cara yang serupa, banyak orang percaya pada masa kini tidak mau mengizinkan diri mereka untuk menerima kasih karunia Tuhan. Karena seperti penguasa muda itu, mereka mengandalkan kebenaran dan kepatuhan mereka sendiri akan hukum Taurat. Jika Anda bergantung pada hukum Taurat itu akan diberikan kembali kepada Anda untuk menyingkapkan bidang-bidang yang kurang pada kehidupan Anda atau kelemahan-kelemahan pada hidup Anda. Begitu Anda mengira bahwa Anda telah mematuhi hukum Taurat secara sempurna, akan selalu ada satu hal lagi yang masih kurang yang harus Anda lakukan. Jadi peran hukum Taurat adalah membawa Anda sampai ke batas kemampuan Anda, membawa Anda ke suatu titik di mana Anda akhirnya tahu tanpa ragu bahwa Anda tidak dapat melakukan apapun untuk bisa menjadi layak menerima keselamatan, berkat-berkat, dan kemurahan Tuhan. Bapa Surgawi kita sedang menunggu kita untuk melepaskan upaya-upaya diri sendiri. Begitu Anda mulai bertobat dari semua perbuatan yang sia-sia yang telah Anda lakukan untuk melayakkan diri Anda agar dapat menerima berkat-berkat Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan kasih karunia-Nya secara berkelimpahan kepada Anda, yaitu kemurahannya yang tidak layak diterima, yang tidak diupayakan, dan yang bukan karena jasa Anda. Tuhan mencari perubahan di dalam hati. Tetapi Pastor Prince, jika saya tidak mematuhi hukum Taurat, apakah yang akan mengatur perilaku saya dan menjamin bahwa perilaku saya diterima oleh Tuhan? Anda tidak usah khawatir tentang bagaimana perilaku Anda akan diatur tanpa adanya kesadaran akan hukum Taurat. Firman Tuhan mengatakan bahwa kasih karunia akan mengajar Anda. Sekali lagi, firman Tuhan mengajarkan bahwa kasih karunia akan mengajar Anda. Kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Ya. Ayat ini sekali lagi berkata, ia mendidik, kasih karunia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Jadi kasih karunia adalah guru, dan guru itu mengajar Zakheus. Apakah Anda ingat tanggapannya setelah ia mengalami kasih karunia yang berkelimpahan? Ia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang telah kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kasih karunialah yang menuntun orang kepada pertobatan yang sejati. Kasih karunia
tidak menghasilkan perubahan perilaku luar, tetapi perubahan yang jauh di dalam hati. Dan nanti setelah hatinya berubah, hati kita berubah, otomatis perilaku luar kita akan mengikuti. Kasih karunia yang menuntun orang kepada pertobatan yang sejati dan perubahan jauh di dalam hati orang yang bersangkutan. Bukan khotbah yang berapi-api tentang penghukuman Tuhan yang menuntun kita kepada pertobatan, tetapi kebaikan Tuhanlah yang menuntun kita kepada pertobatan. Dengarkanlah pengajaran-pengajaran yang diurapi, dan dengarkanlah lebih banyak lagi tentang kasih karunia Tuhan, karyanya yang sempurna dan kebaikannya. Mulailah mengubah pikiran Anda, bertobat dari menaruh diri Anda di bawah ikatan perjanjian lama hukum Taurat, dan mulailah melihat diri Anda sendiri menikmati kemurahan Tuhan yang tidak layak Anda terima di bawah ikatan perjanjian baru kasih karunia.